Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah, kelas 5, kelas Umar bin Khattab, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa melaksanakan kegiatan kita, yaitu kegiatan belajar, mengajar, khususnya pada pelajaran kita fikih ibadah yang insya Allah akan membahas tentang orang yang masbuk, atau lebih tepatnya adalah hukum bagi orang yang masbuk. Nah, sebelum masuk kepada hukum bagi orang yang masbuk, tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan orang yang masbuk? Ya, betul, orang yang ketinggalan dalam salat berjamaah. Lebih tepatnya adalah orang yang tertinggal 1 rakaat atau lebih pada salat berjamaah. Jadi orang yang tertinggal 1 rakaat atau lebih dalam salatnya, dalam salat berjamaah, maka ini disebut dengan orang yang masbuk. Baik, perhatikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila shalah." Apabila kalian mendengar iqamah, famshu ila shalah, maka berjalanlah kalian menuju salat. Wa alaikum bis sakinah, dan wajib bagi kalian tenang. Berjalannya wajib dengan tenang. Tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru, apalagi sampai lari-lari misalkan. Ini terlarang, ya, haram, tidak boleh. Ya, ada larangan dari Rasulullah SAW. Ada perintah dari Rasulullah SAW, wa alaikum bis sakinah wal waqari wala tusri'u. Jadi dengan tenang dan jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Fama adraktum fasallu. Maka apa yang kamu dapati, maka salatlah. Jika kita datang, imam ruku, maka kita ruku. Imam sujud, maka kita sujud. Ya, bagaimana keadaan imam, kita datang takbiratul ihram langsung ikuti. Kemudian apalagi? Wa idza fatakum fa'atimmu, dan apabila kalian terlewatkan maka sempurnakan. Nah, apabila ada yang terlewatkan maka sempurnakan. Misalkan kita tertinggal 1 rakaat, maka setelah imam salam kita bangkit dan menyempurnakan 1 rakaat yang tertinggal. 2 rakaat sama, 2 rakaat kita sempurnakan. Nah, yang jadi permasalahan adalah kapan kita dihitung ketinggalan 1 rakaat, kapan kita dihitung ketinggalan 2 rakaat, kapan kita dihitung mendapatkan rakaat, maka ini harus kita rinci terlebih dahulu. Ya, pertama adalah seseorang itu mendapatkan hitungan 1 rakaat apabila dia mendapati imam sedang ruku. Ya, jadi ketika dia datang imam sedang ruku dan dia berhasil mengikuti imam dalam rukunya, maka dia dihitung mendapatkan rakaat. Ya, mendapatkan rakaat. Misal imam pada rakaat pertama, setelah membaca surat pilihan pada rakaat pertama, nih misalnya sholat maghrib, kemudian imam bertakbir untuk menuju ruku, Allahu Akbar, ruku. Nah, setelah ruku kita baru datang, akan tetapi imam masih ruku nih. Apa yang kita lakukan? Kita bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian kita ruku, Allahu Akbar, ruku. Nah, apabila kita mendapati imam sedang ruku dan kita sempat ikut ruku, maka kita dihitung mendapatkan 1 rakaat tersebut. Kalau tadi di rakaat pertama
berarti kita sudah ngikut rakaat pertama. Setelah salam, apakah perlu kita menyempurnakan lagi dengan menambah 1 rakaat? Jawabannya tidak, karena kita terhitung ya pada rakaat pertama sudah melakukan rakaat pertama, berarti tidak tertinggal rakaat satu pun. Ini kalau imam berada pada rakaat pertama. Bagaimana kasusnya kalau imam berada pada rakaat kedua? Imam sedang ruku. Apa yang harus kita lakukan? Sama, datang takbiratul ihram terus ikut ruku. Imam i'tidal, kemudian sujud dan lain sebagainya sampai salam. Maka apa yang harus kita lakukan? Menambah 1 rakaat yang tertinggal, karena kita mendapati imam sudah berada pada rakaat kedua pada saat ruku, berarti rakaat pertama kita tertinggal, maka kita sempurnakan rakaat yang tertinggal. Seperti itu. Lalu bagaimana jika pada rakaat pertama imam pada posisi sujud? Apa yang harus kita lakukan? Tetap kita datang ya bertakbiratul ihram, kemudian langsung sujud. Setelah salam, apa yang harus kita lakukan? Kita sempurnakan, karena kurang satu rakaat pada rakaat pertama tadi. Kenapa? Karena kita belum sempat mendapati rukuknya imam, kita tertinggal rukuknya, maka tertinggal pula rakaat kita. Jadi seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami ya. Nah itu yang dimaksud orang-orang yang masbuk. Nah, namun sebelum masuk pada tugas, silahkan kalian perhatikan ya video nanti bagaimana sih yang dimaksud dengan orang-orang yang terburu-buru, orang yang tergesa-gesa, bagaimana sikap kita ketika kita ya datang ke masjid mendengar adzan qomat ya, kita datang berjalan santai tenang, itu seperti apa ya, kemudian apa yang harus dilakukan ketika datang, maka silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar, wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Alhamdulillah. Ya, kalian tadi sudah menyimak video ya, contoh daripada apa yang harus kita lakukan ketika kita datang ke masjid sedangkan sholat sudah dimulai. Ya, perintah Nabi harus bersikap tenang seperti apa dan jangan terburu-buru itu seperti apa. Baik, mudah-mudahan kalian bisa pahami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.